Halo, saya akan menjelaskan mengenai kanker di kepala dan leher. 1. Prosedur pemeriksaan. A. Persiapan laboratorium. Pada tahap ini, pasien melakukan pemeriksaan cek darah lengkap. B. Kamar periksa atau poliklinik radioterapi. Dokter melakukan anamnesa dan dokter memeriksa keadaan umum pasien serta menentukan rencana radiasi dan semua instruksi ditulis di status pasien. C. Ruang pemetaan atau ruang CT simulator. Pertama, panggil pasien masuk ke ruangan CT simulator dan jelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Kemudian, posisikan pasien supine pada meja pemeriksaan dengan kepala diletakkan di bantal penyangga sehingga kepala pasien hyperekstensi. Lalu, petugas membuat alat fiksasi pasien yaitu dengan menggunakan masker termoplastik. Selanjutnya, letakkan masker termoplastik di bagian muka hingga leher dan dada atas pasien. Lalu, atur sehingga pasien merasa nyaman menggunakan masker termoplastik. Selanjutnya, lakukan lokalisasi lapangan radiasi. Kemudian, petugas menggambar lapangan radiasi di masker pasien. Setelah itu, petugas mencatat seluruh catatan pasien yang telah dilakukan pemetaan di lembar data pasien. Dan yang terakhir, data atau status pasien dikirim ke ruangan penyinaran. D. Treatment Planning System atau TPS. Diperlukannya kontur untuk planning terapi menggunakan Computerized Treatment Planning System yang disesuaikan dengan potongan CT simulator yang ada. Digunakan pada perencanaan kanker kepala untuk mengetahui sudut masuk sinar, alat bantu sinar bila mana diperlukan seperti bolus atau wedge. Kemudian data CT scan dikirim ke TPS melalui Local Area Network. Data diproses dan data dikirim ke LINAC atau ruang penyinaran. Dosis radiasi diberikan oleh dokter sesuai dengan tingkat, tipe, dan stadium kanker kepala dan leher. E. Teknik penyinaran. Posisi teknik penyinaran kanker kepala dan batas-batas lapangan penyinaran sama dengan posisi pada saat dilakukannya simulasi. Sebelum melakukan terapi radiasi, pasien dilakukan verifikasi untuk memastikan target dan organ tepat sesuai dengan yang akan diterapi radiasi. 2. Efek samping. Efek samping adalah masalah yang terjadi akibat pengobatan. Efek samping yang terjadi pada radioterapi dikarenakan oleh tingginya dosis radiasi yang digunakan untuk membunuh sel kanker yang juga dapat merusak sel sehat di daerah penyinaran. Efek samping dapat berbeda untuk setiap orang. Ada orang yang mendapat banyak efek samping, tetapi ada pula orang yang hampir tidak mendapat efek samping sama sekali. Efek samping akan terjadi lebih parah jika Anda menerima kemoterapi sebelum, selama, atau setelah radioterapi. Sebagian besar efek samping akan hilang dalam waktu 2 bulan setelah Anda selesai menjalankan penyinaran radiasi. Efek samping radioterapi bervariasi pada setiap pasien. Secara umum, efek samping tersebut tergantung dari dosis terapi, target organ, dan keadaan umum pasien. Beberapa efek samping berupa kelelahan, reaksi kulit seperti kering, kemerahan, nyeri dan perubahan warna, penurunan sel-sel darah, kehilangan nafsu makan, diare, mual dan muntah bisa terjadi pada setiap pengobatan radioterapi. Kerontokan di rambut bisa terjadi, tetapi hanya pada area yang terkena radiasi. Secara spesifik, efek samping dari terapi radiasi bagian kepala dan leher adalah reaksi kulit, kelelahan, kehilangan nafsu makan, sulit menelan makanan dan minuman, sariawan, dan saliva atau kelenjar air liur kering. 3. Tata cara mandi dan keramas. Selama menjalani terapi radiasi area kepala dan leher, Anda harus memperhatikan cara mandi dan keramas. Pertama, gunakan air hangat dan sabun atau sampo yang lembut seperti produk bayi dan hindari produk yang mengandung alkohol. Kedua, keringkan dengan hati-hati menggunakan handuk yang lembut atau menggunakan pengering rambut atau hair dryer. Dan yang ketiga, jangan mencuci tanda atau batas area radiasi. 4. Perawatan kulit area radiasi. Anda juga harus memperhatikan perawatan kulit area radiasi saat menjalani terapi radiasi area kepala dan leher. Pertama, konsultasikan dengan tim perawatan sebelum menggunakan berbagai krim dan lotion untuk kulit Anda.
Kedua, dilarang mengubah atau menambahkan tanda gambar sendiri di area radiasi. Jika gambar hilang, harap lapor kepada dokter, petugas medis, atau perawat. Ketiga, jangan memberi lotion, krim, minyak kayu putih, parfum, deodoran, atau yang sejenisnya 3-4 jam sebelum terapi radiasi. Keempat, hindari pakaian yang dapat menggesek area radiasi dan pakaian yang tidak dapat menyerap keringat dan hindari pakaian yang berkerah. Kelima, hindari menggosok, menggaruk, menempelkan plester, kompres dingin, atau kompres panas pada area radiasi. Keenam, hindari kulit pada paparan sinar matahari dan angin secara langsung. Gunakan tabir surya untuk melindungi kulit yang sesuai dengan rekomendasi dokter. Yang ketujuh, jagalah area radiasi agar tetap kering dan bersih. Bila perlu, maksimal seminggu 2 kali dapat disiram dengan air matang yang telah didinginkan. Dan yang terakhir, jangan mencukur rambut secara manual menggunakan wax atau krim pencukur. Gunakanlah pencukur elektrik atau tidak mencukur sama sekali. 5. Perawatan mulut. Sangat penting menjaga kebersihan mulut untuk mencegah infeksi dan gigi berlubang. Berikut adalah daftar yang harus Anda ikuti untuk merawat mulut Anda selama terapi radiasi. A. Gigi harus dibersihkan dengan sikat berbulu lembut dan pasta gigi yang mengandung fluoride setelah makan dan sebelum tidur. B. Berkumur dengan larutan garam dengan takaran setengah sendok teh garam dalam 200 ml air atau dengan obat kumur yang tidak mengandung alkohol. C. Konsumsi cairan dalam jumlah yang cukup, bisa dalam bentuk air minum atau jus buah atau kuah sayur. D. Jangan merokok dan jangan mengkonsumsi alkohol. E. Menghisap es batu untuk menjaga kelenjar ludah terstimulasi dan mulut menjadi lembab. F. Hindari makanan yang dapat mengiritasi mulut seperti makanan yang terlalu panas, yang terlalu dingin, terlalu asam, atau terlalu pedas. 6. Nutrisi. Sangat penting untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi pada saat menjalani terapi radiasi. Pilihlah makanan yang mudah ditelan, makanlah dengan porsi kecil tetapi sering dan teratur, misalnya 2 jam kunyah makanan dengan perlahan. Variasikan bahan dan cara pengolahan makanan sesuai selera, potong, sobek, atau campur makanan tersebut supaya lebih mudah dimakan. Makan makanan yang lembut dan basah seperti sereal yang dimasak, kentang tumbuk, dan telur orak-arik. Basahi dan cairkan makanan dengan kaldu, yogurt, atau cairan lainnya. Jangan makan makanan yang dapat melukai tenggorokan Anda, seperti makanan dan minuman yang panas, makanan pedas, makanan dan jus yang mengandung asam tinggi seperti tomat dan jeruk, makanan tajam dan renyah seperti keripik kentang atau jagung, semua produk tembakau seperti rokok, cerutu, atau tembakau kunyah, dan minuman yang mengandung alkohol. Minumlah air sebanyak mungkin, minum minuman yang hangat, dan gunakanlah sedotan untuk minum cairan, lalu miringkan kepala ke bagian belakang agar lebih mudah menelan. Daftar makanan dan minuman. Berikut adalah daftar makanan dan minuman yang bagus untuk dikonsumsi selama terapi radiasi. 1. Cairan jernih. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare selama terapi radiasi. Sup, seperti kaldu sayur, kaldu jernih bebas lemak yang disaring, dan kaldu jernih ayam atau sayuran yang disaring. Minuman, seperti jus buah rendah serat, minuman olahraga, teh, dan air mineral. Hidangan penutup, seperti es buah tanpa susu, madu, jelly, agar-agar, dan es pop. 2. Makanan rendah serat. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare selama terapi radiasi. Makanan utama, seperti ayam dalam kalkun tanpa kulit, sereal olahan, telur, ikan, mie, tempe, kentang yang dipanggang atau direbus, roti tawar putih, dan nasi putih. Buah dan sayuran. Contohnya seperti asparagus, pisang, jus sayur, dan buah kalengan seperti buah persik, pir, dan apel. Makanan ringan. Contohnya seperti biskuit, es krim, dan yogurt tawar ataupun vanila. 3.
Makanan dan minuman yang aman bagi lambung. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sering mengalami diare, mual, maupun muntah. Sup dan minuman. Contohnya seperti kaldu jernih, seperti kaldu ayam dan sapi, jus buah rendah serat, minuman olahraga, teh, dan air mineral. Makanan utama dan ringan. Contohnya seperti ayam rebus atau ayam panggang tanpa kulit, biskuit, oatmeal instan, mie, tempe, tahu, kentang rebus tanpa kulit, pretzel, nasi putih, dan roti tawar putih. Hidangan penutup seperti buah kalengan seperti buah pir, persik, dan apel, es pop, es krim, dan yogurt tawar ataupun vanila. 4. Makanan dan minuman tinggi kalori dan protein. Daftar makanan dan minuman ini akan membantu Anda untuk menjaga berat badan Anda tetap ideal selama terapi radiasi. Sup, contohnya seperti sup krim, dan sup dengan kacang yang dikeringkan seperti kacang merah dan kacang hitam. Minuman, seperti susu, smoothies, dan milkshake. Makanan utama dan lainnya, contohnya seperti kacang polong, kacang hitam, mentega, margarin, minyak, keju, ayam, ikan, daging sapi, telur, muffins, kacang-kacangan, gandum, dan selai kacang. Hidangan penutup, contohnya seperti kue, yogurt beku, es krim, muffins, puding, dan yogurt. Makanan pengganti atau suplemen, contohnya seperti susu bubuk yang ditambahkan ke makanan seperti puding dan milkshake, dan suplemen protein tinggi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.